Halo semuanya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian quicksort. Dan langsung saja ke pembahasannya. Pengertian dari quicksort merupakan sebuah algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian, elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Nah, algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang disebut dengan pivot. Lalu, menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Oke, di sini saya Yuliana Sventi dengan rekan saya Atik Zahratul Ulum akan membahas mengenai ilustrasi cara kerja algoritma quicksort. Nah, di sini kami memiliki beberapa angka yang terdiri dari 6 indeks. Ada angka 10, 15, 1, 2, 9, 16, dan 13. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan pivotnya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini saya memilih angka 2 sebagai pivot. Kemudian, kita buat partisi pada masing-masing angka sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian, gunakan algoritma quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka kita akan letakkan ke sebelah kiri. Dan jika lebih besar, maka diletakkan di sebelah kanan pivot. Nah, langkah yang pertama, kita akan bandingkan terlebih dahulu angka 10 dengan pivot. Apakah 10 lebih kecil atau lebih besar dibandingkan pivot atau 2? Jawabannya lebih besar. Jika lebih besar, maka angka 10 kita simpan di sebelah kanan pivot. Nah, selanjutnya kita melakukan hal yang sama. Angka 15 apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pivot atau angka 2? Hasilnya yaitu lebih besar. Jika lebih besar, maka kita akan simpan di sebelah kanan. Selanjutnya, angka 1. Angka 1 apakah lebih besar dibandingkan angka pivot atau angka 2? Jawabannya lebih kecil. Nah, jika lebih kecil, maka angka 1 ini kita simpan di sebelah kiri pivot. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bandingkan partisi yang kedua, yaitu angka 9, apakah lebih kecil atau lebih besar dibandingkan angka pivot atau angka 2? Jawabannya lebih besar ya. Nah, jika lebih besar, maka kita akan simpan di sebelah kanannya pivot. Oke, seperti itu. Kita akan melanjutkannya lagi di angka 16. Apakah angka 16 ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan angka 2 atau angka pivot? Jawabannya lebih besar. Nah, jika lebih besar, kita simpan di sebelah kanan kembali. Dan yang terakhir, apakah angka 13 lebih besar, apakah angka 13 lebih besar dibandingkan angka 2 atau angka pivot? Jawabannya lebih besar. Jika lebih besar, maka jawabannya kita simpan atau angkanya kita simpan di sebelah kanannya pivot. Nah, seperti ini. Tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Atik. Terima kasih. Mari kita melanjutkan mengenai cara kerja algoritma pada quicksort. Di sini terdapat sebuah angka, yaitu angka 1, 2, 10, 15, 9, 16, dan 13. Yang dimana kita akan menentukan, mengelompokkan dari masing-masing angka ini, dikelompokkan mana aja sih yang termasuk pada partisi 1 dan angka mana aja sih yang termasuk pada partisi 2. Nah, setelah menentukan apa aja partisi 1 dan partisi 2 nih, pada partisi 1 ini angkanya 1 dan 2, sedangkan pada partisi 2 ini pada angka 10, 15, 9, 16, dan 13. Yang dimana kita juga akan menentukan pivotnya.
Nah, pada partisi 1 ini pivotnya itu angka 1, sedangkan pada partisi 2 ini pivotnya di angka 13. Nah, setelah itu pada partisi 1 ini kita akan melakukan perbandingan antara pivot dan angka 2, yang dimana angka 2 ini nilainya lebih besar dibandingkan pivot, jadi posisinya berada di sebelah kanan. Beda lagi, misal kalau angkanya ini lebih kecil ya dibandingkan pivot, jadi posisinya di sebelah kiri. Nah, sedangkan ini kan angka 2 ya, berarti posisinya di sebelah kanan karena nilainya besar gitu. Jadi ini tetap ya. Nah, ini kan sudah selesai kan melakukan perbandingannya. Setelah itu kita akan juga melakukan perbandingan pada partisi 2 gitu ya. Dan dimana pada partisi 2 ini pivotnya di angka 13 ya. Nah, pada pivot di 13 ini, nah kita akan melakukan perbandingan ya antara pivot dan angka 16, yang dimana angka 16 ini nilainya lebih besar dibandingkan pivot, jadi posisinya di sebelah kanan. Nah, kita taruh di sebelah kanan ya. Setelah itu kita akan melakukan perbandingan lagi pada pivot dan angka 9. Nilai 9 ini lebih kecil ya dibandingkan angka pivot, jadi posisinya di sebelah kiri. Setelah itu, melakukan perbandingan lagi antara pivot dan angka 15. 15 ini nilainya lebih besar dibandingkan pivot, jadi posisinya di sebelah kanan. Jadi kita tuliskan di sebelah kanan gitu. Nah, terus juga kita akan melakukan perbandingan lagi pada pivot dan angka 10. Angka 10 kan nilainya lebih kecil dibandingkan pivot, jadi di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Ini kan udah terurut ya, udah selesai programnya. Jadi udah selesai kan. Nah, hasilnya outputnya adalah seperti ini. Angka 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16. Ini datanya udah terurut ya, udah melakukan perbandingan dari semuanya. Algoritma pseudocode, langkah-langkah pivot. Langkah pertama, pilih nilai indeks yang tertinggi yang memiliki pivot. Langkah kedua, ambil dua variabel untuk menunjuk ke kiri dan kanan daftar, tidak termasuk pivot. Langkah ketiga, titik kiri ke indeks rendah. Langkah keempat, menunjuk ke yang tinggi. Langkah kelima, sementara nilai di kiri kurang dari pivot, pindah ke kanan. Langkah keenam, sementara nilai di kanan lebih besar dari pivot, pindah ke kiri. Jika langkah 5 dan 6 tidak cocok, tukar kiri dan kanan. Selanjutnya, jika kiri kanan titik di mana mereka bertemu adalah poros baru. Saya Rinaldo akan menjelaskan tentang pseudocode dari codingan kami. Di sini ada awalannya fungsinya quicksort, menginput fungsi quicksort dengan memiliki sebuah parameter sebagai berikut, ada bawah dan atas, dan juga buat penginputan i, j, dan an. Lalu ada for di sini untuk hitung jumlah atau akhirnya nanti. Dan juga ada quick, for, dan rumus-rumusnya sebagai berikut. Lalu lakukan lagi penginputan integer quick dengan parameter bawah dan integer atas. Ini ada pivot dan temporary. Temporary ini untuk perpindahan variabel sementara. Lalu lakukan penginputan if agar hasil bawah lebih kecil daripada atas. Ini i juga dibuat sama dengan bawah dan j sama dengan atas. Lalu penerapan pada pivot yaitu nilai j. Setelah selesai, lakukan and if. Lalu masukkan rumus perhitungan yang dimana while yang memiliki kondisi akhir i lebih kecil daripada j. While awal harus sama dengan if di atas, yang dimana if-nya bawah kurang dari atas dan i kurang dari j. Kenapa kita lakukan while? Karena kita butuh untuk perulangan. Lalu dari rumus while berikutnya, while ini akan berulang hingga kondisi terpenuhi, dan jika terpenuhi, masukkan rumus if pada while yang sebelum terakhir. Harus memasukkan rumus if karena agar perulangannya terselesaikan. Lalu dilakukan pengecekan pada else apakah nilainya sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dia akan melakukan perulangan ke atas lagi. Itu gambaran dari
dengannya. Oke, sekarang kita coba implementasi ke codingnya ya mengenai quicksort menggunakan array. Oke, di sini kita buat dulu headernya yaitu include stdio.hi, ini udah di lalu habis itu kita samain dengan pseudocode yang udah dibuat sebelumnya ya. Di sini tuh kita mendeklarasikan fungsi quick itu integer kiri, integer kanan dan lain sebagainya. Sekarang kita coba di sini pakai integer quick ya namanya. Kenapa pakai integer? Karena data yang diinputin itu inginnya integer ya. Oke. Jangan lupa untuk memberi tanda titik koma. Lalu habis itu kita deklarasiin lagi integer i, lalu j, lalu a. Nah, di pseudocode kan itu n ya. Nah, kita tuh di program ini kita batasi saja menjadi 20 ya. Oke. Terus habis itu yang jumlah kita nanti taruh di nanti. Nah, terus habis itu kita coba masukin dulu data yang inginnya gitu. Nah, berarti kita pakai void main. Karena input datanya itu kita ingin dari keyboard, maka kita pakai scanf. Oke, first. Jangan lupa titik komanya ya. Terus habis itu kita masuk ke ini ya, yang ini. For untuk nge-inputin datanya. Nah, untuk input datanya kita ini deh ya, biar input data. Nah, terus habis itu kita langsung, karena di sini tuh memanggil fungsi quick, maka kita masuk ke buat dulu fungsi quicknya ya. Oke, di sini karena quick jadi kita pakai integer quick aja ya. Integer quick, masukin integer kiri, integer kanan, lalu di sini itu. Nah, kalau di sini kita tambahin, kita ngedeklarasiin lagi pivot dan juga temp. Kosong ya, temp itu dan pivot itu nilai tengah yang sudah dijelasin juga sebelumnya. Terus habis itu untuk pengulangannya, if dalam kurung kiri kurang dari kanan, maka akan dilakukan ini dulu ya, dideklarasiin dulu. Terus pivot kita samain aja sama pseudocode-nya, kita coba apakah berhasil atau tidak dari pseudocode itu. Terus sudah masuk and if, berarti masuk ke do while. Habis itu nilainya bertambah plus. Kenapa? Karena bilangan i kurang dari j. Misalnya kita ngecek di indeks ke 0, terus sebenarnya dia itu kurang dari pivot, maka akan ngecek ke sebelahnya yaitu indeks ke 1. Setelah itu kita buat lagi while. Karena j lebih besar dari i dan array dari j itu lebih besar dari pivot, maaf ini tipe ya, maka j itu akan berkurang macekannya. Oke, habis itu kita buat if ya, di sini ada if-nya. If terus habis itu while, masuk ke if. Lalu setelah itu kita lanjut ke pemanggilan quick-nya itu ya. Lalu apabila tidak memenuhi, berarti kita buat else. Itu cara agar biar menghasilkan output, maka kita tambahin di sininya ya. Urutan data kita pakai quick, panggil lagi. Biar keluar ya outputnya, biar ada di output, kita masukin ini menambahkan hasil. Itu kita printf berarti ya, printf. Lalu habis itu kita masukin looping lagi dari terakhir. Lalu proses yang dilakukan adalah printf. Coba ini katanya oke, salah. Oke, jadi di sini udah dibetulin ya. Oke, kita coba run ya teman-teman.
Bismillah. Nah, di sini kan udah ya, sebelumnya udah dijelasin bahwa data-data tuh yang akan diinputkan itu ini angkanya. Kita coba aja, ada 7 angka. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jadi data yang telah terurut seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Baik, jadi di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara kerja Quicksort di linked list. Simak codingannya ya. Oh iya, untuk mempersingkat waktu, maka akan saya timelapse terlebih dahulu. Nah, sekarang kodenya sudah jadi. Untuk mempersingkat waktu, sini saya akan langsung menjelaskan pengimplementasian Quicksort linked list. Pertama, kita buat kelasnya dulu, dimana itu fungsi include stdio_h. Nah, ini ada yang baru, fungsi untuk malloc. Nah, dimana malloc ini adalah fungsi standar untuk mengalokasikan memori. Rumusnya include std_libh. Sekarang kita akan membuat struktur struct node. Node ini alamat di dalam linked list. Variable integer data struct node pointer next. Selanjutnya adalah fungsi untuk menambahkan node di akhir linked list. Gimana tuh? Void insert struct node double pointer head integer value. Sekarang kita membuat dynamic node-nya gimana? Struct node pointer node, struct node pointer malloc sys of struct node. Ini ada if node itu nilainya 0, maka akan ngeprint memory overflow. Sebaliknya jika else node raw data. Raw operator ini adalah sesuatu yang menampukan akses ke dalam elemen struct. Nah, di sini node raw data itu nilainya value, node raw next itu null, if pointer head itu nilainya jika null, pointer head sama dengan node. Else sebaliknya jika tidak, struct node pointer temp. Temp ini penyimpanan sementara, tempat sementara. Node pointer temp itu sama dengan pointer head. While temp itu raw next. Ini tidak equal tuh, misalnya temp raw next itu bukan null. Kebalikan dari sama dengan temp sama dengan temp raw next. Tambahkan simpul di posisi terakhir. Temp raw next sama dengan node. Sekarang fungsi untuk mendisplay linked list elemen gimana tuh? Void display struct node pointer head. If head ini nilainya null, print empty linked list. Situ return struct node pointer temp itu nilai head, printf linked list. Itu ada tanda titik 2, berarti kita akan mengeluarkan output gimana nih? While temp tidak equal null, print %d temp raw data. Temp sama dengan temp raw next. Lalu kita buat algoritma baru, find, mencari node terakhir di linked list sama kayak tadi. Struct node pointer last node, struct node pointer head, struct node pointer temp penyimpanan sementara itu nilainya head. While temp tidak equal dengan null dan temp raw next tidak equal dengan nilai null. Temp sama dengan temp raw next.
return, kita return lagi ke temp. Sekarang set dari posisi simpul terakhir yang diberikan ke posisi yang tepat. Struct node pointer partition, struct node pointer first, struct node pointer last. Dapatkan simpul pertama dari daftar taut yang telah diberikan. Struct node pointer pivot itu nilai first, struct node pointer front nilai first, integer temp sama dengan 0, while front tidak equal 0 dan front tidak equal less. If front itu raw data lebih kecil dari less raw data, maka pivot sama dengan first, temp sama dengan first raw data, first raw data sama dengan front raw data, front raw data itu sama dengan temp. Lalu visit the next node, first sama dengan first raw next, front sama dengan front raw next. Lalu ubah nilai simpul terakhir ke simpul saat ini. Temp sama dengan first raw data, first raw data sama dengan last raw data, last raw data itu sama dengan temp, return pivot. Lakukan pengurutan cepat dalam daftar taut yang telah diberikan. Ada fungsi void quicksort, struct node pointer first, struct node pointer last. If first itu sama dengan last, return struct node pointer pivot terus partition first last. Tuh kita ngambil memanggil first sama lastnya. If pivot itu tidak equal dengan 0 dan pivot raw tidak equal dengan 0, quicksort pivot raw next sama last. If pivot tidak equal 0 dan first itu tidak equal pivot, quicksort first sama pivot. Di sini kita membuat integer main-nya nih di sini. Integer main struct node pointer head itu sama dengan 0. Kita buat insertannya nih. Kalau yang tadi di array kita buat insertan scanf, kita sekarang ingin berbeda, membuat insert dimana langsung di programnya. Pertama insert headnya kita ambil angka berapa, pengen 9, lalu habis itu 13, 10, 1, 16, 15, dan 2. Jadi kita tinggal memanggil saja menggunakan printf. Printf sebelum di sort, before sort itu display kepalanya nih, quicksort kepala head, terus last node head. Habis itu printf after sort, setelah di sorting display head, return 0. Di sini saya akan menjelaskan time complexity atau kompleksitas waktu. Pengertian time complexity adalah jumlah proses komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dalam sebuah algoritma, fungsi ukuran input n. Lalu macam-macam jenis operasi dalam algoritma. Yang pertama terdapat operasi input dan output, operasi matematika, operasi assignment, operasi pengaksesan elemen list, lalu operasi pemanggilan function. Lalu selanjutnya ada analisis kompleksitas waktu. Di sini kita memilih 7 elemen. Jadi N adalah 7. Misalkan jika kita memanggil fungsi quicksort ini dengan melewati indeks elemen pertama dan terakhir, artinya kita akan melewati indeks 0 dan 6. Maka algoritma partisi ini akan mengambil elemen yang pertama sebagai elemen pivot. Elemen pivot dapat diambil dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan memilih elemen pertama sebagai elemen pivot, yang kedua dengan memilih elemen terakhir sebagai elemen pivot, yang ketiga dengan memilih elemen acak sebagai elemen pivot, dan yang terakhir dengan memilih elemen median sebagai elemen pivot. Tetapi di sini kita akan memilih elemen yang pertama sebagai elemen pivot.
Dan kemudian algoritma partisi ini akan mengembalikan posisi yang benar dari elemen pivot itu sendiri. Di sini elemen pivotnya yaitu 10, maka posisi yang benar dari elemen pivot 10 adalah indeks ketiga. Lalu, elemen yang lebih kecil daripada angka 10 ini akan ditempatkan di subarray sebelah kiri dan menyisakan angka 2, 9, 1. Dan untuk angka yang lebih besar daripada elemen 10 akan ditempatkan di subarray sebelah kanan dan menyisakan angka 15, 16, 13. Lalu, di sini ukuran subarray diperkecil dengan n/2. Kenapa sih dengan n/2? Karena kita memiliki 2 subarray di sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya, algoritma partisi akan mengulangi kegiatan seperti di awal tadi, yaitu akan mengambil elemen pivot di kedua subarray ini. Dan elemen pivot di subarray sebelah kiri ini yaitu 2. Dan posisi yang paling tepat untuk elemen pivot ini berada di posisi 9. Dan untuk subarray yang sebelah kanan ini, elemen pivotnya adalah 15. Dan posisi yang paling tepat untuk elemen pivot ini berada di posisi 16. Lalu, dengan cara yang sama akan membandingkan elemen yang lebih kecil dari elemen pivot 2. Nah, elemen yang lebih kecil dari elemen pivot 2 ini adalah 1, maka ditempatkan di subarray sebelah kiri. Dan elemen yang lebih besar daripada elemen pivot 2, yaitu 9, ditempatkan di subarray sebelah kanan. Dan yang ini, elemen yang lebih kecil daripada elemen pivot 15 adalah 13, maka ditempatkan di subarray sebelah kiri. Dan elemen yang lebih besar daripada elemen pivot 15 ini adalah 16, maka ditempatkan di subarray sebelah kanan. Sekarang masing-masing subarray hanya memiliki 1 elemen saja, yaitu 1, 9, 13, dan 16. Jadi di sini kami memiliki 7 elemen, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk level 0, ini adalah level 0, yaitu N, waktu yang dibutuhkannya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk level 1, yang ini level 1, adalah N juga. Dan untuk yang terakhir ini, adalah simpul lompatan. Kemudian di sini kita akan menganalisis time complexity. Nah, sekarang kita tahu bahwa setiap level membutuhkan waktu n. Lalu time complexity of entire recursion tree, no one levels, lalu time taken for one level. Time taken for one level yang dibutuhkan untuk satu level adalah n. Adalah n ini yang sudah kita ketahui, tapi berapa banyak level yang akan ada di pohon rekursi ketika ukuran array adalah n yang harus kita cari. Jadi bagaimana? Pohon rekursi ini dikembangkan itu sederhana dengan membagi array menjadi 2 subarray sampai tersisa 1 elemen. Di sini n adalah ukuran input dan membagi menjadi 2 subarray. Hingga tersisa 1 elemen, yaitu n 2k sama dengan 1. Lalu n sama dengan 2k, lalu log 2n sama dengan k log 2, lalu k sama dengan log 2n. Kemudian log 2n kali n. Sehingga base case-nya ialah 0 n log n. Nah, kemudian kompleksitas waktu tergantung pada elemen pivot seperti bagaimana kita memilih elemen pivot. Jika memilih elemen yang tepat sebagai elemen pivot, maka dapat mencapai kasus terbaik atau base case seperti yang tadi. Apa itu space complexity? Space complexity tidak lain adalah jumlah ruang memori yang dibutuhkan oleh suatu algoritma atau masalah selama eksekusi. Space complexity tidak hanya dihitung dengan ruang yang digunakan oleh variabel dalam masalah atau algoritma, tetapi juga mencakup dan mempertimbangkan ruang untuk nilai input dengannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa space complexity adalah kombinasi atau penjumlahan dari ruang bantu dan ruang yang dapat digunakan oleh nilai input. Selanjutnya, cara kerja space complexity. Nah, di sini
ada key. Nah, key ini merupakan quicksort ya. Key di mana A, I, dan J. Nah, jika I lebih kecil dari J, maka I sama dengan partition A, I, dan J. Key ini di mana A, P, dan J min 1. Kemudian key A, I plus 1, dan J. Nah, di sini I awalnya itu sama dengan 1, maka J-nya sama dengan 16. Kemudian K-nya menjadi sama dengan 16. Selanjutnya, kita menggunakan metode call stack, di mana kita memanggil, kemudian kita simpan gitu, kita tumpukan. Kemudian selanjutnya kita panggil key berikutnya, yaitu di mana I sama dengan 1, J sama dengan 15. Jadi K-nya sama dengan 15. Selanjutnya kita panggil lagi key di mana A, I sama dengan 1, J sama dengan 13. Jadi K-nya sama dengan 13. Selanjutnya kita panggil lagi J-nya sama dengan 10. Jadi K-nya juga sama dengan 10. Selanjutnya kita panggil lagi J sama dengan 9. I-nya tetap 1 dan K-nya berubah jadi 9. Nah, begitu terus sampai I lebih kecil dari J. Jadi sampai J-nya sama dengan 1. Jadi I-nya sama dengan 1, J sama dengan 1, K-nya juga sama dengan 1. Maka berikutnya, jadilah tumpukan ini jadi stack, di mana 16 itu di paling bawah dan satunya itu ada di paling atas. Jadi space-nya sama dengan theta n gitu. Nah, dengan demikian setiap elemen yang sudah ditumpukan tadi memiliki jumlah space yang sama. Kita lihat I-nya juga bernilai konstan gitu. I-nya sama dengan 1 dan J-nya juga memiliki space yang sama gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan antara array dan linked list secara quicksort. Yang pertama ada definisi. Array merupakan struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen yang masing-masing diidentifikasi oleh indeks array. Sedangkan linked list merupakan kumpulan linear elemen data yang urutannya tidak diberikan oleh lokasi mereka di memori. Yang kedua ada mengakses elemen. Array mendukung akses secara acak. Oleh karena itu, programmer dapat langsung mengakses elemen dalam array menggunakan indeks. Linked list mendukung akses secara berurutan. Oleh karena itu, programmer harus secara berurutan melalui setiap elemen atau node hingga mencapai elemen yang diperlukan. Oleh karena itu, ini adalah satu perbedaan penting antara array dan linked list. Yang ketiga ada lokasi memori. Lokasi memori adalah perbedaan lain antara array dan linked list. Elemen-elemen dalam array disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Sementara untuk linked list, elemen-elemen itu dapat disimpan di mana saja dalam memori. Tidak perlu untuk menyimpan elemen di lokasi memori yang berdekatan. Yang keempat ada ukuran. Selain itu, programmer harus menentukan ukuran array pada saat mendeklarasikan array. Namun tidak perlu menentukan ukuran secara linked list. Itu dapat meningkat saat runtime ketika menambahkan lebih banyak node. Yang kelima ada alokasi memori. Dalam sebuah array, alokasi memori terjadi pada waktu kompilasi. Ini adalah alokasi memori statis. Namun dalam linked list, alokasi memori terjadi saat runtime. Ini adalah alokasi memori dinamis. Oleh karena itu, ini adalah perbedaan lain antara array dan linked list. Yang keenam, ketergantungan antara elemen. Elemen-elemen dalam array tidak tergantung satu sama lain, sedangkan elemen atau node dalam linked list menunjuk ke node berikutnya atau node berikutnya dan node sebelumnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Array dan linked list membantu menyimpan data secara linear. Perbedaan utama antara array dan linked list adalah bahwa array mengalokasikan memori pada waktu kompilasi, yang merupakan waktu mendeklarasikan array. Sementara linked list mengalokasikan memori pada saat runtime, yang merupakan waktu menambahkan elemen ke linked list. Selanjutnya ada waktu eksekusi quicksort. Quicksort merupakan algoritma tercepat untuk pengurutan data dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan oleh
kerja yang rekursif dan pemilihan nilai pivot yang diperoleh dari elemen tengah pada list. Adapun hal-hal yang mempengaruhi waktu eksekusi, yaitu jumlah data, spesifikasi komputer yang digunakan, dan susunan data yang diurutkan. Kali ini saya akan membandingkan dua output yang pertama dari array dan juga dari linked list. Nah, pada gambar ini merupakan output dari array, dan yang ini merupakan output dari linked list. Berdasarkan dua gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa belum ada beda yang signifikan karena kita menggunakan data yang sedikit. Namun, apabila kita menggunakan data random yang sangat banyak, maka waktu pengaksesan elemen untuk array itu lebih cepat. Karena waktu pengaksesan pada linked list ini elemennya tidak konstan. Hal ini karena tidak memasukkan rumus perhitungan yang diterapkan oleh array untuk menghitung alamat memori. Jadi, linked list relatif tidak efisien dibandingkan dengan array. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman mengetahui dan memahami apa itu keysort, pastinya terbenak dari benak teman-teman kan, apa aja sih keunggulan dari keysort dan apa aja sih kelemahan dari keysort. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kekurangan dari keysort. Nah, untuk keunggulan dari keysort ini diantaranya pertama adalah secara umum memiliki kompleksitas O atau N log N. Yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Yang ketiga, dalam prakteknya adalah yang paling tercapai dari berbagai algoritma pengurutan dalam perbandingan seperti merge sort dan heap sort. Yang keempat adalah melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Yang terakhir, bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Nah, itu dia keunggulan dari keysort. Setelah itu, untuk ukuran keysort ya, yang terakhir pertama adalah sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan atau hasilnya tidak benar atau tidak benar selesai. Yang kedua adalah memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O atau N2 gitu. Yang ketiga adalah secara umum memiliki tidak stable, bersifat tidak stable ya, yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya atau dalam hal inputnya bernilai sama. Yang keempat adalah pada penerapan secara rekursif atau membuat dirinya sendiri ini, bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stack dan memacetkan program. Nah, itu dia keunggulan dan kekurangan dari keysort.